Siang Lur, ini hari ini saya mau unboxing dan sedikit review dari ini kit subwoofer mobil atau kit monoblok rakitan. Ini rakitan dari Bassmaster atau Platinum ini ya produknya. Ini tipenya DMS 350, keterangannya 500 watt, untuk dayanya 12 volt karena ini untuk mobil, dari tegangan dari aki 12 volt, jadi 12 volt ground tegangannya ini. Terus ini keterangannya bisa dilihat, ini bisa nanti ada bypassnya khusus subwoofer atau semua atau fooringnya. Nah, ini uniknya biasanya untuk subwoofer ini akan volume sama frekuensi aja. Nah, ini frekuensinya ada frekuensi 1 sama 2, makanya saya tertarik pengen mencoba ini nanti hasilnya gimana. Oke. Untuk harga ini bisa dicek di Tokopedia tipe ini. Pokoknya harganya sekitar 450 sampai 500, ada yang jual lebih. Nah, ini keterangannya di sini sudah memakai finalnya Toshiba 5200. Ini keterangannya original Japan, tapi saya tidak yakin dengan harga segitu Toshibanya original Japan, karena original Japan itu satu setnya sekitar 50.000 lebih. Ini nanti rencana untuk ini loh Lur, subwoofer double 10 in double coil pakai speaker Legacy. Nah, ini sebenarnya subwoofer lama, cuma dibuat aktif. Sebelumnya pakai power mobil yang jadi itu ternyata tidak memuaskan, karena power mobil jadi itu banyak yang bohong, banyak yang ngapusi. Tulisannya tertera 1000 watt, 2000 watt, atau bahkan 4000 watt, tapi setelah dibuka ternyata pakai finalnya cuma pakai TIP. Terus inverternya keluarannya tegangannya cuma tidak ada 30 volt, jadi itu kan wattnya untuk nyampe 100 watt aja sangat berat ya, sangat berat sekali. Makanya saya lebih memilih seperti ini, kit-kit seperti ini. Kenapa nanti saya akan tunjukkan. Nah, kita pakai speaker Legacy ini kan PowerMax 200 watt. Kalau 2 nanti saya suplai sekitar, kalau benar ini 500 watt, minimal keluar 400 atau 300 watt. Ini sudah lumayan horeg lah kalau di mobil. Oke, kita buka dulu ini kitnya. Nah, oke, kitnya ternyata seperti ini, sesuai gambarnya ya, sesuai gambarnya. Ini ada lagi enggak di sini? Oh, ada. Ini untuk apa ya? Oh, ini untuk tutup atasnya ini nanti. Nah, tutup atasnya. Oke, jadi ini termasuknya sudah bagus dengan harga segitu. Ini platnya juga lumayan tebal, terutama plat depan ini yang penting, lumayan tebal. Nah, terus ini dia sudah pakai pendingin 2 kanan dan kiri, jadi modelnya sudah bagus sekali. Nah, terus ini tadi yang saya, ini untuk ground, ini untuk remote yang dari tip mobilnya, ini untuk dari akinya 12 volt. Nah, ini ada on off nya, ini ada indikator protect dan power.
terus nanti inputnya tetap pakai RCA biasa, kalau di mobil pakai RCA. Nah ini saklar bypassnya. Jadi kalau seperti ini full amplifier, jadi murni nanti suaranya dari high sampai sub masuk, sampai low biasanya. Nah kalau ini sub, ini sudah pakai filter subnya, terus penguat untuk subwoofernya. Nah yang saya bilang tadi ini kan ada volume, terus ini frekuensi 1, frekuensi 2, cuma di sini keterangannya sama untuk frekuensi 60 sampai 300 Hz. Nah ini gimana nanti kita coba aja. Nah untuk dalamnya seperti ini kenapa saya tertarik, karena ini yang pertama. Biasanya kalau saya beli kit amplifier mobil atau subwoofer, itu pertama yang saya lihat adalah core-nya. Ini kalau untuk ampli konvensional rumahan ini istilahnya trafonya. Jadi ukurannya berapa ampernya kan biasanya kalau kita beli kan kita lihat dulu trafonya besar enggak. Nah ini sama, core-nya besar atau enggak. Ini ternyata lumayan besar. Ini kita ukur, kalau enggak salah core-nya pakai yang 4 cm. Core-nya ini pakai diameter 4 cm, terus kawatnya ini diameternya lumayan besar dan lumayan bagus, lilitannya juga banyak. Ini berarti apa ini, keluaran voltnya lebih besar nih. Kemungkinan ini bisa sampai 50 volt atau 40 volt lah. Kalau yang lebih kecil itu ternyata cuma maksimal 30 32, itu enggak utuh. Ini yang pertama. Karena apa? Ini nanti istilahnya menentukan wattnya, itu kekuatan wattnya kan dari power supply-nya yang ke power ini. Ini kan rangkaian inverternya. Istilahnya kalau buat power rumahan ini trafonya. Kalau trafonya semakin besar kan semakin enak gitu. Nah, terus yang kedua ininya MOSFET-nya. MOSFET-nya biasanya itu ada cuma pakai 2 saja. Kalau tipenya masih sama, IRFZ 44N. Nah ini nggak begitu kelihatan, coba saya bacakan. Ini sudah pakai 4. Nah kalau sudah pakai 4 ini nanti biasanya ampernya bisa lebih besar. Jadi ampernya nanti bisa lebih besar, di atas 7 atau 10 ampere. Nah, terus yang ketiga kita lihat diodanya. Nah ini sudah pakai dioda, keterangannya dioda 20 ampere. Nah, diodanya sudah berbentuk seperti TIP itu, pakai 4 biji. Ini lebih kuat, lebih tahan panas. Kalau yang kit yang biasa itu pakai diodanya seperti dioda biasa, itu yang hitam seperti yang tipe, bukan tipe dingin, yang tipe CP seperti modelnya seperti tahanan, warnanya hitam, itu setahu saya itu maksimal tidak ada 5 ampere. Jadi kalau keluarannya ini pasti tidak ada 5 ampere. Kalau dia lebih dari 5 ampere, ini diodanya nanti panas dan gampang terbakar. Jadi bisa dilihat dari keluaran ampernya, bisa dilihat dari dioda juga. Nah, kalau ini diodanya sudah bagus, saya yakin ini keluarannya ampernya lebih besar, otomatis kekuatannya untuk menghandle power ini juga lebih besar dioda. Nah, ini bisa dilihat juga ini. Nah, elko nya sudah pakai 4 biji. Ini mereknya Nichicon, lumayan bagus, ukurannya 2263 volt. Nah jadi dia sudah pakai 63 volt, jadi ini kemungkinan besar ini sudah lebih dari 40 volt atau 50 volt keluarannya, karena dia sudah antisipasi pakai 63 volt, jadi sudah bagus. Terus ini inverternya saya nilai sudah bagus. Terus yang kedua, powernya. Dilihat dari inverternya sudah bagus, dia pasti
dibutuhkan untuk mendorong power yang lebih besar. Nah, ternyata di sini powernya memakai jenis OCL ya, ini rangkaiannya jenis OCL seperti power OCL 150, tapi ini sudah memakai 2 set final. Jadi yang plus yang tipe A 2 set, tipe C 2 set, pakai Toshiba 5200. Ini kalau saya lihat modelnya ini Toshiba Cina, ini bukan original Japan. Original Japan tidak seperti ini. Terus DIP nya sudah pakai 4142. Ini lumayan bagus, ini lebih untuk speknya di atasnya 3132. Itu segi dari powernya. Terus yang ketiga ini kita lihat untuk filter subwoofernya atau rangkaian subwoofernya. Nah, ternyata ini juga sudah bagus. Rangkaian subwoofer sudah menggunakan 4 IC. Jadi ini rangkaiannya saya perkirakan, kalau saya lihat seperti rangkaian pada crossover aktif bel up itu sudah pakai 4 IC. Cuma di sini yang dipakai IC 4558, RJ 4558. Ini biasanya kalau lebih soft lagi, lebih lembut lagi, pakai IC NE 5532, itu lebih soft lagi. Nah, ini yang depan IC yang pertama ini untuk IC istilahnya buffernya, jadi penguat sinyalnya dulu, ini baru diolah untuk filter subwoofernya. Untuk rangkaian semua terpasang dengan rapi, bagus. R-nya pakai metal, R metal bagus. Terus ini terutama ini elko-nya bisa dia lekatnya sudah melekat ke PCB, jadi rapat. Core-nya juga kencang, rapat. Karena apa, di mobil itu rawan setiap hari kalau setiap jalan itu goncangan. Jadi kalau ini tidak kuat, ini nanti bisa patah seperti ini. Nah, nanti bisa menimbulkan kerusakan. Makanya ini saya nilai sudah lumayan bagus, dan saya pastikan ini kalau melihat rangkaian ini hasilnya untuk subwoofer saya rasa lebih bagus ketimbang power amplifier yang istilahnya yang standaran, yang sekitar harga 500, 700-an sampai 1 jutaan itu saya rasa masih bagus ini. Tapi untuk hasilnya nanti kita coba, kita pasang, kita aplikasikan, dan akan kita coba. Nanti saya akan upload videonya nanti untuk uji cobanya. Ini nanti saya mau pasang dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau membuat subwoofer mobil merakit sendiri, ini saya rekomendasikan untuk harga sekitar 400 sampai 500. Ini sudah lumayan bagus ini, dan rapi, dan pakai pendinginnya tebal 2 sisi, ini lumayan bagus. Oke, buat teman-teman pecinta sound, nanti sound system atau mobil, audio mobil, nanti bisa dicoba ini. Kalau ada seri yang di bawahnya itu DMS 330 kalau nggak salah, itu dia cuma pakai finalnya 1 set aja. Jadi saya sarankan lebih baik beli yang tipe ini sekalian. Oke, saya akan pasang dulu. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk membantu kami membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke.